pretelin untuk area mesinnya. Lagi dibongkar sama tim. Ya diberikan lagi sini. Mulai dibuka. Dalam ngebuka ini juga kita hati-hati, kayak kabel-kabelnya, lalu baut-bautnya kita kumpul-kumpulin, jangan sampai ada yang ntar bercecer. Nah ini kita lagi buka untuk di bagian sini. Nah, ini masih dibuka. Nah ini untuk area ruang bakarnya nih. Tuh, nanti ini pun nih kayak kerak-kerak begini nih bakalan bersih nih. Tuh, ini untuk area ruang bakar ya di sini nih. Tuh, ntar ini bakalan dibersihin semua nih. Karena ini judulnya kita overhaul engine ya. Overhaul engine yang mana apa yang nanti nggak bagus untuk di area mesin itu bakalan kita ganti juga untuk spare partnya. Nanti untuk proses lanjutannya kalian bisa ikutin lagi untuk video perfect engine untuk E250 Coupe AMG package tahun 2012 white on red. Prosesnya, proses awal saat kita belah mesin, kalian bisa perhatikan di bawah ini.
bagian yang paling bawah, disebutnya ini karter ya, karter bagian bawah nih. Kalian lihat dari sini, ini untuk bagian bawah tuh. Ini kotor banget, ini nih yang saya bilang nih pelengketan oli ya. Tuh, ini padahal mobil tahun 2012, kilometernya masih dibilang cukup rendah, cuman ternyata terjadi pelengketan oli ya, ini pengerakan oli nih. Nah, ini kalian bisa lihat lebih dekat lagi. Ini untuk karter bagian bawahnya. Oke. Nah, ini. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang, kalau kita mau eksekusi murah-murahnya aja, kita bisa bersihin bagian atas, lalu bagian bawah ini bisa kita kuras, kita flashing ya. Tapi gimana kabarnya area tengah sini? Nah, ini yang nggak mungkin bisa dilakukan dengan hanya flashing aja. Karena ini nih, kalian lihat di sini. Nah, ini nih jalur dari pompa oli atas ya. Tuh, ini aja di sini olinya kotor. Nah, jadi kayak seperti ini nih, mau nggak mau kita harus overhaul engine-nya. Tuh dia tuh kotor. Oke. Nah, ini bagian pompa oli ya. Nah, ini pompa olinya, kalian bisa lihat di sini. Ini tuh ada baut-baut ya. Tuh baut-bautnya aja sampai ketutup sama pelengketan oli tuh. Tuh, ini baut loh padahal. Tuh, ini baut ya. Baru kelihatan di sini. Sampai di sini juga nih. Ini pun padahal timbul ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh logonya Mercedes-Benz dan ada plat numbernya. Ini pun harus kita bersihin dulu tuh. Baru bisa kelihatan. Artinya tuh kotorannya bisa kebayang ya. Jadi ini pompa oli. Ini pompa olinya. Pompa olinya dia akan mengalir ke jalur sini nih. Nah, ke jalur sini. Jadi kalau di sininya aja udah kotor, kebayang kan? Kalau misalkan jalur pompa oli ini mampet, lalu ke bagian atas tidak teraliri oleh oli yang bagus, nah nanti bisa mesinnya bisa hancur gitu. Nah, ini aja nih, kalian lihat nih, ini namanya filter, bagian filter ini ya, ke filter oli mesin ya. Tuh, ini aja kotor sama tuh, kotor juga tuh sama tuh. Tuh dia tuh. Nah, jadi ini alasannya kenapa sampai akhirnya kita harus overhaul bagian mesinnya. Kita belah, bener-bener belah. Nah, di sini gue lagi ditemenin juga sama salah satu tim, Pak Ganol ya. Pak Ganol, kita nonton bareng nih Pak Ganol. Kita nonton bareng untuk area mesinnya. Jadi kan tadi udah dibongkar ya? Iya. Udah dibongkar. Nah, tadi ini pompa olinya kita udah lihat. Ternyata pompa olinya di sini pun pengentalannya lumayan. Pak Ganol bisa jelasin nggak di sini? Kamera lebih dekat lagi sini. Nah, di sini ini jalur oli keluar apa oli masuk? Lalu jalurnya kemana? Karena di sini pun pelengketan olinya sampai ke baut-bautnya pun tertutup kayak begini nih Pak Ganol nih. Jadi gini Mas, di sini kan dia kan ada karter ya, yang di bawah karter bawah ya. Bawah. Kita udah bongkar. Ini dia jalur masuk oli. Dipompa lewat sini. Nah, pompa ini kan? Pompa sini. Pompa terus didorong ke filter. Nah, berarti filternya ini ya Pak Ganol ya. Nah, ini filternya, benar tadi yang saya udah jelasin. Ini filternya. Nah, setelah dia masuk filter, dia baru distribusi ke mesin, ke engine semua. Ke bagian rocker arm, noken A, semua ya, bener, bagian semua. Atas ya. Bagian atas. Artinya kalau misalkan kita flashing hanya flashing bagian atas, lalu kotorannya turun ke tengah-tengah, apa yang terjadi Pak Gano? Hancur semua Mas. Hancur ya? Hancur. Karena ibaratnya lu kayak gini, kayak lu makan mie kuah nih, mie kuah sama mie yamin. Nah, mie yamin tanpa kuah, artinya kuahnya itu oli. Bisa kebayang tuh. Terus saja bergerak, terus bergerak, tidak dialiri oli, dan hancur mesinnya. Ini untung ya Pak Ganol ya, ini untung. Begitu kita lihat bagian kemarin copot karter, ternyata sudah ada, ini dia nih, sudah ada penggumpalan oli. Nah, makanya ini alasannya kenapa makanya saya instruksikan untuk overhaul ya Pak Ganol ya. Benar, Mas. Untuk overhaul engine. Karena nih, kalian bisa dengar sendiri nih. Karena kenapa kita nggak ambil bisa dibilang jalur singkat ya, kita bisa ambil jalur singkat, kita bisa ambil jalur murah, tapi kenapa nggak kita lakukan? Nah,
Analoginya tadi Pak Gano bisa jelasin ya, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau kita flashing dari atas, kita flashing dari bawah. Gimana Pak Gano analogi sederhananya nih, biar subscriber juga paham gitu ya. Kita berpikir logika secara sederhananya aja. Oke. Iya. Kalau secara sederhana, kita bersihin di atas nih Mas. Nah, itu pasti ya kotoran masuk lewat sini. Ini namanya gear balancer ya. Balancer ya. Di sini kan dia kan lurus sama rantai keteng nih. Ada ruang nih Mas. Ada ruang. Nah, karena dia ada ruang nih banyak nih. Nah, kotoran itu bisa lewat sini. Oke. Lah berarti numpuk ke sini lagi dong kotoran. Numpuk sini lagi Mas. Nah kalau ternyata kotoran itu menghambat jalur-jalur oli, itu resikonya. Itu dia ya. Itu dia resikonya. Makanya sebenarnya gini, kalau mau flashing mah murah ya Pak Ganol ya. Benar. Mau flashing, cuman ya itu dia. Flashing itu kotoran tuh nggak kebuang semua. Dia nyangkut juga ke daerah-daerah apa tadi yang Pak Ganol udah jelasin ya. Sampai ke sini-sini. Ini aja nih lihat ini. Tuh ini aja pelengketannya sampai seperti ini loh. Tuh. Ya. Nah, jadi alhamdulillahnya nih, kalau kata orang Sunda mah masih ada alhamdulillahnya gitu ya. Mau kejadian begini juga. Sebenarnya ini kejadian yang tidak kita duga, dan pas kita kontrol di awal saat mau full tune up, akhirnya kan Pak Ganol dengan tim juga kita diskusi, wah ini nggak bisa. Saya bilang ini nggak bisa juga kayak begini. Artinya makanya kenapa sekarang sampai sudah kita belah ya Pak Ganol ya. Nah mungkin tadi kayak packing full set udah datang ya? Udah datang. Packing full set berarti top set sama semua pokoknya. Semua ya? Dari bawah ke atas ya? Iya. Itu untuk packing-packingnya. Kita belum ngomongin apa part yang nanti harus kita ganti. Nah jadi mungkin tapi kalian juga jangan berpikiran bahwa ini Relo Autobase ini doyan turun mesin. Enggak gitu. Siapa yang mau Pak Ganol ya? Iya, bener. Kita buang duit, kita buang tenaga, kita buang pikiran gitu. Cuman alhamdulillahnya nih, balik lagi nih kalau kata orang Sunda ya, alhamdulillahnya segini juga untuk ketahuan di saya. Nah udah ketahuan begini saya nggak bisa diam. Tentunya pasti kita benar-benar bikin bersih bagian dalam. Lalu nanti untuk spare part yang memang akan kita ganti, pasti kita ganti ya Pak Ganol ya. Benar. Oke, Pak Ganol ada lagi yang mau disampaikan nggak? Itu aja sih Mas gambarannya. Nah, sama tadi kan saya sebetulnya dari video kemarin untuk masalah ini ya, masalah pengentalan oli ini saya sih sebetulnya udah sedikit kasih ujangan lah Pak Ganol. Jangan sampai entusias ini menghemat-hemat untuk urusan oli. Nah, sekarang Pak Ganol saya pengen Pak Ganol juga kasih tahu nih buat semua entusias, gimana cara maintenance yang benar ya. Ini kita ngomongin real tips lagi nih. Gimana cara maintenance yang benar, terutama untuk masalah oli, filter dan lain-lain. Pak Ganol silahkan. Kalau untuk masalah oli, kita yang biasa kita anjurin ya, itu per 5.000 sekali. Walaupun di Mercy pun sendiri dia 8.000 rekomendasinya. Rekomendasinya ya. Cuma kan kita pemakaian itu dia ada macet tadi itu. Ada pemanasan mesin. Entah berapa jam. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya mungkin yang kita lock selalu kita lock 5.000 Pak Ganol ya. Pada kenyataannya ya lu pakai mobil macet di tol, keluar tol macet lagi, itu juga harusnya dihitung. Ya. Jadi nggak hanya melihat dari kilometer, makanya amannya meskipun tadi kata Pak Ganol bilang 7.000, 8.000, pokoknya mobil-mobil dari Relo Autobase itu pasti di lock di 5.000 km. 5.000 benar. Jadi sebelum 5.000 udah nongol warning nih. Wah, harus udah ganti oli mesin. Dan kalau ganti oli mesin jangan yang aneh-aneh. Kalau nggak pakai Mercedes-Benz atau pakai mobil One, itu masih oke ya Pak Ganol. Karena rekomendasinya itu. Iya. Pertama itu. Kedua, untuk oli mesin, lu juga jangan pelit. Jangan pelitnya apa? Oli mesin plus filter. Nah, filternya juga harus diganti juga Pak Ganol ya. Harus. Dan nggak mahal lah tuh, harganya murah ya filternya. Dibanding resiko yang dibanding resiko gitu. Makanya ini saya sebel banget nih. Sorry tuh saya ya. Ini yang punya E250 Coupe, saya orangnya rajin maintenance bla 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 bla. Memang maksudnya dia pun tidak tahu karena dia nggak buka cover klepnya. Balik lagi, kalau lu beli mobil mana mungkin lu buka cover klep, dia nggak sih? Nah, jadi
Ini yang saya bilang pengecekan detail melewati bukan hanya full tune up saja. Nah, full tune up aja meliputi apa aja Pak Gano? Kalau full tune up? Full tune up itu kita pengecekan filter udara. Kalau memang dia masih bagus, kita informasikan. Cuma kalau udah jelek ya ganti. Busi, throttle kita bersihin. Terus oli mesin, filter, busi, ya udah busi, tadi reset, beres. Makanya kalau gua mau jual asal jual full tune up aja udah kelar, ngapain harus buka cover plate ya Pak Gano? Iya. Ini buang-buang duit ya begini sebenarnya nih. Tapi ya sudahlah, kita jalanin. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen untuk semua video yang ada di Real Automation YouTube channel. Sekarang kita malam mingguan dulu. Pak Gano juga mau jalan sama keluarganya, gua mau motor-motoran. Jangan lupa rawat Mercedes-Benz-nya dengan baik. Be smart buyer, bersihkanlah Mercymu, Real Auto Benz.